wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Negeri 2 Singosari, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Singosari, dan tidak lupa anak-anak sekalian kelas 7 yang baru di SMP Negeri 2 Singosari, siswa semua yang kami sayangi, yang kami cintai. Alhamdulillah pada hari ini kalian semua memasuki hari pertama dalam rangka MPLS atau masa pengenalan di tengah sekolah, tepatnya yaitu materi keagamaan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arif Rahman SKG, memegang mapel agama, yang nanti insya Allah kalian ketemu dengan saya di mapel agama. Untuk itu anak kita di materi PLS ini yaitu materi keagamaan. Kenapa? Karena supaya tahu, supaya kenal tentang agama yang kalian yakini, kalian anut ya. Kalau sudah yakin, kalau sudah kalian anut itu benar-benar mantap, baru kalian dapat melaksanakannya dengan maksimal, dapat melaksanakannya dengan mantap. Tapi sebaliknya, agama yang kalian yakini, agama yang anut itu, kalau kalian tidak mantap ya, kalau kalian itu masih ngambang, otomatis tidak bisa melaksanakan secara maksimal. Makanya perlu pemantapan keagamaan, perlu pemantapan keimanan supaya dapat melaksanakan semua yang kalian anut. Maka dari itu marilah kita mulai materi ini. Tolong disimak baik-baik, diperhatikan sedikit yang nanti saya sampaikan supaya dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Dan anakku sekalian, khususnya peserta MPLS siswa-siswi kelas 7 semua yang saya cintai, yang saya sayangi, yang mana pada hari ini kita mulai Senin tanggal 12 Juli tahun 2021, yaitu kita yakin, kita tahu bahwa semua kalau kita ingin sukses, semua kalau kita ingin berhasil, harus benar-benar mempunyai agama. Apa itu agama? Agama itu tertib. Apa tertib? Tertib itu berusaha hidup dengan disiplin. Disiplin menjalankan ibadah, disiplin menjalankan kegiatan aktivitas di sekolah, disiplin menjalankan sehari-hari yang kita jalani, baik kita jalani di rumah, baik kita lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Itu mana agama. Mengatur kehidupan kita, kita atur bagaimana cara kita berhubungan dengan sang pencipta, sang Khalik, yaitu Allah yang kita yakini beragama Islam. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia yang dikenal dengan bagaimana kita berhubungan dengan tetangga kita, dengan saudara-saudari kita, dengan teman-teman kita sebaya, apalagi sekolah yang di lingkungan baru ini yang awan gak kenal, yang mana lebih-lebih di masa pandemi ya, kita tidak kenal, tidak pernah ketemu, hanya ketemu melalui media sosial, melalui HP. Makanya harus kita tetap menjaga supaya media sosial yang kita kenal ini menjadi media silaturahmi, menjadi media pembelajaran. Jangan sampai HP yang kita miliki ini menjadi media untuk kita supaya lupa dengan segala-galanya dengan HP. Kenapa kok lupa? Oh, mungkin dengan HP kita main game saja. Oh, dengan HP kita chat yang tidak bermanfaat. Oh, dengan HP kita melaksanakan hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Makanya penting kita meyakini atau kita meyakini keyakinan kita supaya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan secara maksimal, secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, anakku sekalian kami cintai, yang kami banggakan, yaitu supaya kita berhasil, kita harus kenal pada sang pencipta, yaitu Allah.
supaya kita kenal Sang Pencipta, supaya kita kenal Allah yang menciptakan kita, yaitu harus tahu apa dan siapa Allah. Apa siapa Allah itu kita tahu kalau kita tahu diri kita sendiri. Siapa diri kita sendiri? Oh, kita diri kita sendiri lahir dari kedua orang tua kita menjadi sebab musabab. Oh, kedua orang tua kita itu diciptakan oleh siapa? Kita lahir dengan ada dunia itu dari siapa? Apa mungkin manusia orang tua kita menciptakan kita? Baru kita kalau berpikir itu, oh, kalau kita simpulkan, oh tidak mungkin manusia menciptakan manusia. Tidak mungkin adanya bumi yang kita injak, oksigen dan hirup di situ manusia. Itu awal mula proses pengenalan. Kalau tidak, itu kita tancapkan, oh semua penciptaan alam semesta, langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Yakin kalau itu semua yang ada menciptakan. Yakin kalau menciptakan Allah. Oh berarti kita sudah mulai mempunyai keyakinan yang mantap. Oh berarti Allah itu Tuhan kami yang menciptakan kami, maka kita harus patuh, harus tunduk menjalankan perintahnya. Apa perintahnya? Ada perintah wajib yang wajib kita laksanakan, tidak boleh kita tawar. Salah satunya apa? Sholat waktu. Alhamdulillah semua kalian itu sudah dewasa, sudah masuk SMP itu dikategorikan kelompok yang remaja. Artinya remaja berarti balik. Kalau balik sudah wajib melaksanakan perintah sholat. Tidak boleh ditawar. Sholat itu harus 5 kali sehari semalam. Oh aku tak ngerjakan sehari itu harus sholat satu waktu saja Pak, maghrib saja. Nggak boleh, harus jangkep 5. Kalau 5 nggak jangkep, itu nanti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Di dunia atau di akhirat? Konsekuensinya nanti di akhirat, di dunia tidak ada. Kalau dulu zaman umat Nabi besar Muhammad SAW, sebelumnya sebelum Nabi Muhammad mempunyai umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut melakukan kesalahan langsung, hari itu juga disiksa, hari itu juga. Tapi kita semua mungkin tidak, umat Nabi Muhammad kalau kita tidak disiksa, kita mungkin meninggal sholat tidak langsung ada tanda binti, oh ini ciri tidak sholat, oh ini ciri tidak sayang pada orang tua, oh ini ciri tidak sayang pada Tuhan, datang pada tidak, tapi ditunggu sampai sadar. Maka dari itu supaya kita mempunyai kesadaran yang penuh yang tinggi, harus melaksanakan perintah Allah, minimal wajib, jangan sampai ditinggalkan. Itu tidak boleh kita tawar. Contoh sholat 5 waktu kalau sholat. Kalau puasa wajib di bulan Ramadan. Itu salah satu perintah Allah yang tidak boleh kita tawar, harus kita laksanakan. Yang ketiga, yaitu yang menyebabkan kita itu memiliki kesempatan di dunia, kedua orang tua kita. Wajib kita muliakan, wajib kita hormati, wajib kita taati, wajib kita patuhi. Tidak ada orang tua, tidak mungkin kita lahir. Tidak mungkin kita sampai sekarang bisa sekolah di SMP di kedua semester. Sebab orang tua, sampai orang tua mengantarkan daftar, mengantarkan ke sekolah, supaya kita bisa masuk ke SMP negeri 2. Lalu kalian harus patuh, harus taat, harus tunduk pada orang tua. Kalau kalian ingin berangkat sekolah, ya itu harus apa? Minimal pamit, ya, sungkem, salaman, minta doa, Pak, Bu, saya mengerjakan sekolah, doakan. Tapi dalam masa pandemi, kalau tidak boleh kita pergi sekolah, tapi belajar di rumah. Itu belajar di rumah tetap izin Bu sama belajar di rumah, sambil membawa alat namanya media HP, digunakan maksimal. Berarti ini kalau kita belajar selama pembelajaran daring, ya harus kita laksanakan, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita diberikan waktu pembelajaran daring, terus HP untuk game online, HP untuk main yang lain, buka macam-macam, malah tidak belajar. Itu berarti tidak hormat, tidak patuh pada orang tua. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, patuhilah orang tua, patuhilah guru-guru kita semua yang dari SMP Nusantara, supaya kita tidak memberikan pelanggaran yang harus. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, yaitu supaya kita tercipta kenal dengan Allah, supaya kita tercipta kenal dengan Tuhan kita, harus mempunyai akhlak yang baik. Karena akhlak itu ada 2 ya, anak ya, akhlak muda dan akhlak
itu apa? Mahmudah akhlak yang baik, akhlak kepada Allah. Kalau kita baik, itu melaksanakan perintahnya. Kalau kita jelek, tidak melakukan perintangan, kita sholat tapi jelek, ya, tidak puasa Ramadan jelek, ya, kita berbohong berarti jelek, kita menipu berarti jelek, kita bully itu bahasa sekarang apa ya? Bully itu menggoda temannya, ya, itu jelek juga, jangan sampai. Atau kita membuat status di HP ini, ya, status di HP, terus kita tukaran di situ, mengejek melalui tulisan, meskipun lisan kita tidak boleh tulisan, ngejek terus akhirnya balas-balasan ngejek, itu juga akhlak yang jelek. Kita gunakan ini media yang baik, itu contoh. Itu juga kita membantu kedua orang tua melalui bersih-bersih rumah, nyapu, cuci piring, membersihkan tempat tidur, itu sudah salah satu contoh, yaitu membalas budi kedua orang tua kita. Kalau kita tidak cuci piring, tidak bersih rumah, tidak mencuci pakaian kita sendiri, tapi contoh akhlak yang tidak baik. Jangan sampai kita tinggalkan hal itu. Terus kalau berbicara dengan orang tua yang pelan, yang halus, ya, pelan, halus, sopan, santun, jangan sampai minta-minta, ya, jangan sampai suaranya lebih keras dari luar, harus pelan. Ini salah satu contoh akhlak yang baik. Ini anak-anak yang harus kalian perhatikan supaya kalian bisa mempunyai jati diri yang mana jati diri itu membuat kalian bisa membedakan, oh, mana teman saya yang baik, mana teman saya yang jelek. Kalau teman saya yang baik harus kalian terus menerus mengikuti, mencontoh. Kalau ada teman yang jelek, kalian harus menjauhi. Kalau bisa ngasih tahu, menasihati, dinasihati. Kalau nggak bisa, menjauhi, pelan-pelan jauh. Jangan saya membenci. Kalau kita sudah mempunyai teman baik, berarti kita sudah tahu jati diri kita, kan dapat memilih teman mana yang baik dan yang jelek. Kalau teman baik harus kita ikuti. Jadi kita contoh, oh, teman berdisiplin belajar, patuh pada orang tua, patuh pada guru. Kalau ketemu guru, kalau pada masih belajar, teman baik kita ikuti. Disiplin tugas, macam-macam. Kalau ada yang teman yang jelek, kalau ada mulai tugas beleler, apalagi tidak mengumpulkan sampai gurunya nagih terus, umpama tanya terus, nah itu jelek, jangan sampai itu, ya. Tapi kalau nanti sudah ada itu, berarti jadi diri kita sudah tahu, oh, ini konco sing nabi, ya apa ini, itu apa tadi. Kalau kita paham, kita tiru, dan ditinggal, nggak sampai kita meniru teman yang itu namanya dipekerti etika itu. Nah, sekalian di kelas 7 yang baru, mudah-mudahan kalian semua, ya, dapat menjadi bekal, menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solihah. Pertama, baik kepada Allah, kedua, baik kepada Rasulullah, ketiga, baik kepada orang tua, keempat, baik kepada sesama teman, ketiga, baik kepada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ini yang diharapkan menjadi salah satu kalian kader-kader, calon-calon pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Inilah materi sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah menjadi bekal anak-anak kalian. Saya doakan mudah-mudahan sukses, dan mari kita bersama-sama apa doanya supaya kita diberikan normal lagi, kembali sekolah seperti sedia kala, pandemi segera diangkat oleh Allah, dapat belajar kembali cara normal.